Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai idgham, yaitu bagian kedua dari nun mati dan tanwin. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Kita lanjut. Idgham menurut definisi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, idgham menurut lughah, dan yang kedua, idgham menurut istilah. Idgham menurut lughah adalah idkhalu syai'i fi syai'in ukhra. Artinya, memasukkan suatu huruf kepada huruf yang lain. Sedangkan idgham menurut istilah adalah idkhalu harfu sakinin biharfin mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan yartafi'u lisani anhu irtifa'atan wahidatan ma'a mura'atil gunnah indal idghami bi gunnah wa ma'a adami mura'atiha indal idghami bila gunnah. Artinya, memasukkan huruf yang mati ke dalam huruf yang berharokat supaya huruf tersebut menjadi satu huruf dengan memakai tasydid, dan harus menjaga gunnah dalam idgham ma'al gunnah, dan tidak harus menjaga gunnah dalam idgham bila gunnah. Untuk huruf-huruf idgham yaitu ada 6, sama seperti huruf idhar yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Yang pertama, huruf idgham yaitu ya, yang kedua ra, yang ketiga mim, yang keempat lam, yang kelima waw, dan yang keenam nun. Kita berikan contoh satu persatu. Untuk contohnya iya, yaitu may yaqulu. Yang menjadi contoh adalah nun mati bertemu dengan huruf iya, maka cara membacanya harus diidghamkan. May yaqulu, tidak boleh dibaca man yaqulu, tapi may yaqulu. Yang kedua, huruf ra, contohnya mir rabbihim. Mir rabbihim. Ada perbedaan antara huruf idgham ya dan huruf idgham ra. Untuk huruf idgham ya, ketika masuk ke huruf ya maka harus ditahan sepanjang 2 harokat. Tapi untuk ra tidak boleh. Misal, may yaqulu, ketika kena huruf ya maka harus ditahan. May yaqulu. Tapi untuk huruf ra tidak boleh terlalu panjang, cukup dengan 1 harokat saja. Mir rabbihim, tidak boleh dibaca mir rabbihim. Yang ketiga, huruf mim, contohnya mimma. Yang keempat, lam, contohnya yubayyilana. Yang kelima, waw, contohnya miwaqo. Yang keenam, contohnya man nasya. Untuk kaidah idgham, wasani idghamun bisitatin atat fiyarmaluna indahum qad sabatat. Yang kedua yaitu idgham, namanya 6 huruf yarmaluna berkumpulnya. Selanjutnya, idgham terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, idgham ma'al gunnah,
yaitu idgham yang disertai dengan gunnah, sering juga disebut dengan idgham bi gunnah atau idgham nakis, idgham yang kurang. Kenapa dinamakan idgham nakis? Karena idghamnya kurang alias tidak full idgham, karena harus memakai gunnah sebelum mengucapkan huruf idgham. Jadi dikarenakan ada gunnahnya maka idghamnya berkurang. Itu kenapa idgham ma'al gunnah disebut dengan idgham nakis. Kita bahas mengenai idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah adalah apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham, maka cara membacanya harus digunnahkan dengan ukuran panjangnya yaitu 2 harokat. Untuk huruf idgham yaitu idgham ma'al gunnah ada 4. Yang pertama ya, yang kedua nun, yang ketiga mim, yang keempat waw yang terkumpul dalam lafaz yanmu. Contohnya ya, mayyaqulu. Karena ini contohnya idgham ma'al gunnah, maka ketika diidghamkan harus memakai gunnah. Ukuran panjangnya yaitu 2 harokat. Mayyaqulu. Tidak boleh dibaca mayyaqulu atau man yaqulu, tetapi mayyaqulu. Contoh yang kedua, man nasya. Contoh yang ketiga, mimma. Contoh yang keempat, miwaro. Untuk kaidahnya yaitu lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bigunnatin biyan mu'ulima. Tapi idgham terbagi 2 bagian, idgham ma'al gunnah yanmu sebagian. Untuk catatan, ada idgham ma'al gunnah yang wajib idhar, yaitu apabila nun mati berada di dalam satu kalimat. Contoh seperti dunya, maka tidak boleh dibaca duya walaupun nun mati bertemu dengan huruf idgham yaitu iya. Karena ini berada dalam satu kalimat, maka cara membacanya tidak boleh diidghamkan tapi harus diidharkan. Dunya. Yang kedua, kinwanun, tidak boleh dibaca kiwanun. Yang ketiga, sinwanun, tidak boleh dibaca siwanun. Untuk kaidahnya adalah illa idza kana bikilmatin fala tudgim kadunya summa sinwanin tala. Kecuali idgham di satu kalimat seperti dunya sin wa nun, jangan salah. Bagian kedua dari idgham adalah idgham bila gunnah atau idgham bi ghairi gunnah, ataupun sering juga disebut dengan idgham kamil. Kenapa dinamakan idgham kamil? Karena masuknya nun mati dan tanwin kepada huruf idgham itu sempurna alias tidak terhalang oleh gunnah. Kita lanjut. Idgham bila gunnah adalah
apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham, maka cara membacanya harus diidghamkan tapi tidak memakai gunnah. Untuk huruf idgham bila gunnah ada dua. Yang pertama lam, yang kedua ro. Untuk contoh lam, miladunhu. Karena ini disebutnya idgham bila gunnah, maka tidak boleh memakai gunnah. Miladunhu itu adalah cara baca yang salah, tetapi yang benar miladunhu. Yang kedua ro, contohnya mirrabbihim, tidak boleh mirrabbihim. Untuk kaidahnya adalah wasani idghamun bighairi gunnah fil lami warasumma karirana. Keduanya idgham yang tidak berguna, huruf lam dan ro, awas jangan salah. Kesimpulannya, idgham terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, idgham ma'al gunnah, contohnya mayyaqulu. Yang kedua, idgham bila gunnah, contohnya mirrabbihim. Untuk video kali ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.